Kisah titip salamnya Kanjeng Nabi kepada Kyai Kozin Siwalan Panji Buduran. Salah seorang waliullah yang terkenal keramat, Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan Madura, suatu kali menunaikan ibadah haji. Beberapa saat ketika beliau singgah di Madinah, hendak berziarah ke makam Rasulullah, di Raudhah, beliau berjumpa dengan baginda Nabi. Ketika itu beliau terlihat mesra sekali bercengkrama dengan baginda Nabi. Sebelum berpisah, baginda Nabi mengatakan kepada Syekhona Khalil Bangkalan bahwasannya, kalau Syekhona kembali ke tanah air, supaya menyampaikan salam beliau kepada Kozin dari Buduran, Sidoarjo. Begitulah, beliau kembali pulang ke tanah air. Selepas kapal yang ditumpanginya bersandar di pelabuhan kota Surabaya sekarang Tanjung Perak, Syekhona Khalil tidak langsung menuju ke rumahnya di Bangkalan, Madura, tetapi langsung menuju Buduran, Sidoarjo, untuk mencari orang yang bernama Kozin sebagaimana yang dipesankan baginda Nabi kepadanya. Begitu sampai di Buduran, beliau menanyai beberapa orang yang dijumpainya, menanyakan rumah Kozin. Jawaban yang beliau peroleh menunjuk pada sosok-sosok yang bervariasi, mulai dari Kozin tukang cukur rambut, Kozin tukang sepatu sampai Kozin lain dengan beragam profesi yang disebutkan, dan semuanya tidak cocok dengan sosok yang beliau bayangkan. Hingga akhirnya suatu saat kemudian di pagi hari beliau bertemu dengan bapak tua, mengenakan kaos oblong dan bersarung setengah dicincin ke atas, sedang menyapu halaman sebuah rumah yang mirip sebuah pesantren, dengan beberapa gotaan bilik-bilik bambu untuk kamar para santri. Syekhona Khalil lalu menghampiri bapak yang tengah sibuk dengan aktivitas paginya tersebut. Setelah memberikan ucapan salam dan dijawab oleh bapak tersebut, beliau bertanya, "Pal, di manakah rumah Kozin?" "Nama Kozin, di sini banyak," jawab orang tersebut. "Tetapi, kalau Kiai hendak mencari Kozin yang dimaksud Rasulullah sewaktu sampean di Madinah." "Ya, saya ini Kozin yang beliau maksud," lanjut bapak tersebut. Syekhona Khalil tersentak kaget setelah mendengar jawaban spontan tersebut. Dengan serta-merta beliau menjatuhkan koper perbekalan bawaannya dan langsung mencium tangan bapak tersebut berulang kali. Ya, itulah Kiai Kozin Khairuddin, pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, sekaligus perintis tradisi khataman tafsir Jalalain, yang pada era Kiai Yakub Hamdani terkenal sebagai pondoknya para wali. Kiai Khalil Bangkalan sendiri akhirnya nyantri berguru kepada Kiai Kozin, sehingga termasuk alumni Pondok Siwalan Panji. Pondok Siwalan Panji ini berdiri sekitar tahun 1787 oleh Kiai Hamdani, menurut Gus Rohim Al pemangku Pondok Hamdaniyah, yang juga generasi ke-7 dari Mbah Hamdani. Ketika tanah Siwalan Panji masih berupa tanah rawa, Mbah Hamdani meminta kepada Allah agar tanah rawa ini diangkat ke permukaan untuk dijadikan sebagai kawasan syiar Islam waktu itu. Ketika itu Mbah Hamdani meminta pertolongan kepada Allah. Tidak berselang lama, tanah yang sebelumnya rawa tiba-tiba terangkat dan menjadi daratan. Cerita Gus Rohim, tidak hanya itu, pada awal-awal pengerjaan pondok, kayu bangunan pondok yang didatangkan dari Sepu melalui jalur laut tiba-tiba pecah dan terserak dan berpencar. Namun, karena pertolongan Allah, kayu-kayu yang semula berpencar ini bergerak sendiri melalui sungai menuju ke arah sungai di seberang kawasan pondok. Ada satu kayu yang tersangkut di kawasan Kediri dan sekarang disebut menjadi kayu Cagak Panji, cerita Gus Rohim. Dijuluki pondoknya para wali karena setiap tahun alumni yang keluar beberapa di antara mereka sudah mempunyai karomah-karomah luar biasa ketika masih menjadi santri. Konon dari beberapa riwayat yang saya kumpulkan, di Pondok Panji atau Siwalan Panji inilah, kitab tafsir Jalalain pertama kalinya dibaca secara klasikal pada tahun 1789. Sistem pendidikan ala madrasah diniyah juga sudah ada pada waktu itu. Hanya saja formatnya tidak seperti sekarang yang tersusun sistematis dan terencana. Pembaharuan sistem pendidikan pondok pesantren secara klasikal dengan kurikulum yang sistematik diinisiasi oleh Gus Wahid Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, pahlawan pergerakan nasional, ayah Gus II,
pada akhir tahun 1930-an. Semenjak itu Syekhona Khalil selalu mewanti-wanti agar santri beliau yang boyong pulang ke kampung halaman. Agar tabarukan dulu di pondok Panji yang diasuh Kiai Khozin ketika itu sebagai bentuk ketaksiman Syekhona Khalil kepada Kiai Khozin. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa sampai sekarang pondok Panji, terutama pondok El Khozini, banyak dipenuhi santri dari Madura sebagai bentuk ketaksiman mereka pada dawuh Syekhona Khalil Bangkalan. Wallahu a'lam.